Saya akan membuat kesepakatan kelas. Benar-benar kesepakatan kelas? Enggak. Asal kata dari apa? Sepakat. Apa sepakat? Artinya setuju. Setuju. Yang lain apa? 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 Asal kata dari sepakat, setuju. Tahu setuju artinya setuju? Tahu. Berarti Setuju. setuju. Deal. Apa lagi Isman? Mau. Mau melaksanakan. Mau tidak mau. Harus mau. Karena sudah Mau. sepakat. Hah? Kenapa bisa? Jadi ini ada namanya kertas. Apa? Sticky note. Tahu sticky note? Ini yang lebih kecil lagi mau membeli. Jadi nanti ini kita akan buat kesepakatan kelas. Tempel-tempel tulisan itu. Kesepakatan kelas nanti apa yang kau ingin kesepakati di dalam kelasmu supaya terjadi kelas yang kau inginkan. Oh. Mengerti? Iya. Hah? Iya. Apa yang kau inginkan di kelasmu ini? Cita-citamu dengan kelasmu, impianmu tentang kelasmu bagaimana? Jadi presiden. Yang kau yang kau suka kelasmu itu mau jadi apa? Kalau mau damai mau apa? Apa itu di dalam kelasmu mau? Jadi impian kelasmu sesuai impianmu, kelasmu maunya bagaimana? Bersikap, mau apa, mau rapi. Begitu juga pada saat menerima pembelajaran. Sudah masuk sedikit di otaknya ini? Jadi nanti di sini saya minta dituliskan apa yang kau inginkan tentang kelasmu. Nanti ditempel di depan, habis itu kita akan sepakati. Misalnya maunya apa? Saskia. Hah? Misalnya di kelas tidak ribut, kerja tugas sesuai apa? Waktu yang ditentukan. Apa lagi? Hah? Tidak bolos pada saat pembelajaran. Jadi nanti ada kesepakatan. Ini kan mau naikkan kelas, apalagi ini mau naikkan kelas ini nantinya berkaitan juga. Jadi sebisa mungkin apa yang kau impikan tentang kelas ini, bayangan tentang kelasmu apa, supaya diwujudkan. Masing-masing kan punya pikiran, saya maunya kelasku begini Pak, rapi, bersih. Berarti misalnya setiap yang bertugas harus membersihkan kelas ketika pada saat harinya. Oke, ini ditulis pakai pulpen biasa. Ceritakan impianmu di sini, nanti akan disepakati secara bersama-sama. Mengerti ini? Mengerti Islam? Apa yang kau mau dengan kelas ini? Impian tentang kelas ini? Rapi kah? Bagaimana kah? Buat lembar.
tulis jangan di ada lem di belakangnya. Tempel saya di bukumu karena nanti mau ditempel di depan. Bisa dibuka ulang. Jadi kalau bak tulis di sininya jangan ini ada lem di belakangnya. Tulis impian tentang kelasmu. Ingat jangan bak tulis di lemnya. Jadi di atasnya. Oke, tulis apa yang kau mau tentang kelasmu. Oke. Tulis nama. Tidak usah tulis nama. Kau bak tulis dan nanti kau bak tulis batu. Pegang-pegang lainnya juga. Jangan salah. Jadi apa nanti yang disepakati itu yang harus ditaati menjadi keyakinan di kelas, kesempatan kelas. Kalau mau bawa HP, bawa HP. Saya bawa HP. Bawa HP ketika masih belum belajar. Bawa HP ketika Cepat. saya bawa HP semua. Kita semua bawa HP Pak, bukan orang. Ya. Saya semua Kalau ada yang muncul nanti dilarang membuli atau apa? Berarti kalau ada yang membuli besok-besok sudah disepakati ya berarti ada hukuman. Oh Pak, ada sini. Yang cari gara-gara. Terserah apa yang ditulis. Nanti disepakati secara bersama-sama. Pak, Tapi bagi foto aja. Oh di depan kamera lagi. di kamera apa Mas? apa ini membuli kayaknya? Ini boleh membawa make up boleh. Apa kamu dari Lokori? Bawa skincare. Bawa emoji. Itu bawa aku. Itu apa? Oh, langsung membuli. Bener-bener betul.
Kipas angin mau cuma. Nanti panjang ini bikin terus ini supaya kulihat terus apa yang sudah disepakati tidak bisa dilanggar. Ayo, serahkan situ. Pak, pergi, Pak. Pak. Tidak usah dibaca. Silakan. Masa dia punya yang di kelasmu, jadi bagaimana di kelas ini? Jadi ada yang cendel. Saya mau di kelas ini tidak ada yang itu. Betul di kelas ini saya tidak mau ada yang itu. Kalau sudah disepakati tidak membuli nanti, kalau ada yang membuli berarti dan harus masuk itu kata-kata membuli itu. Ini sering banyak membuli temannya. Datang tepat waktu, misalnya berbicara sopan. Ini kan kau sering di bateria ini. Jangan lagi serah karena kebanyakan yang kau mau. Saling menyayangi, bukan menyayangi teman. Bukan sama psikolog. Saling menjaga kebersihan kelas. Kami, Pak. Jadi besok-besok kalau ada yang sudah disepakati, kalau ada yang buang sampah, laporkan. Laporkan kepada siapa, kan? Bikin atau guru yang ada. Bisa itu? Semangat belajar, jangan egois sama aku. Kenapa ini waktu itu? Yang sudah tempel di depan, yang kuning di atas. Kuning di atas. Kuning di atas. Aku boleh. Mana? Kasih lihat semua kita. Seru. Oh, ini bagi dua. Sekarang tuh. Saya kasih satu. Belanga Jodame.
lagi. Kamu nih. Masuk TV kamu, anjay. Ya. Masuk TV kita aja. Kesempatan kelas yang kalian sudah tuliskan, saya minta perwakilan satu orang membaca di depan. Coba di sana ya, satu-satu. Satu-satu dibaca. Oke, jadi yang disepakati itu nanti yang tersimpan terus. Kalau tidak, berarti digunting. Kalau tidak masuk akal. Coba baca kita.
Impian saya tidak akan membuli di dalam kelas. Berbicara sopan, tidak bolos dalam masuk. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus, jadi intinya jadi satu tidak ada pembulian. Berbicara sopan. Apalagi Berbicara sopan. berbicara sopan, Tidak bolos. tidak bolos pada saat pembelajaran, Tidak membuang sampah sembarangan. tidak membuang sampah sembarangan. Nggak bisa. Apalagi lanjut. No, kalau saya bersih dan rapi. Membawa HP ke sekolah. Nggak bisa. Membawa HP ke sekolah. Memasak kipas angin di kelas. Terus, Memberi main. jadi itu kayak membawa HP ke sekolah otomatis sesuai dengan Tidak masalah. kesepakatan dengan guru bidang studi yang bersangkutan. Jadi kalau gurunya suruh bawa HP, berarti bawa HP. Kalau tidak ya Tidak. Tidak. berarti ada yang menyetujui. Impian saya kelas saya akan rapi dan bersih dan indah. Impian saya kami dipercaya di kelas. Tidak. Oh, tidak membuli. Saya mau belajar membaca agar bisa naik kelas. Impian saya kelas rapi dan Jadi bersih. kayak saya pun ada program tersendiri masih proses belajar membaca. Jadi saya pun tingkatkan terus. Terima kasih. Apalagi itu untuk diri sendiri. Lanjut. Saya membasahi di kelas. Tidak akan saling membuli dalam kelas. Ini panas di mana nih? Jadi untuk memasak kipas angin terserah dengan kesepakatan dengan wali kelasnya mengadakan kipas angin. Tidak ada colokan, nanti bisa ada colokan. Tidak sopan, tidak bolos, tidak membawa sampah sembarangan, bawa sampah bertempatnya. Impian saya mainnya kelas beraturan. Saya ingin kelas bersih rapi. Saya ingin kelas ini tidak ada yang mencopot. Saya ingin lakukan tugas kebersihan dilakukan sesuai piket. Contek, salah satu budaya yang dihilangkan, budaya besok itu kemudian ada yang mencontek. Terus Jika saling berbicara sopan, saling menjaga. Tidak bolos, tidak ada yang bolos saja pelajaran membuang sampah pada tempatnya. Impian saya membawa HP saat tidak belajar. Impian saya di dalam kelas supaya lebih bersih. Impian saya tidak membuang sampah di dalam kelas. Saya ingin di dalam kelas saat belajar tidak ada berlibur. Kunci, saya ingin kelas kami rapi dan tidak ribut lagi. Saling menghargai sesama teman, tidak saling menghina, tidak mencontek di saat mengerjakan tugas yang diberi guru. Yang mana yang bolos? Tidak membuang sampah di depan kelas. Saya ingin cat kelas di kelas 6. Pokoknya Pak, ulang ya. Brian, saya mau di kelas ini tidak ada yang mencontek, tidak ada yang membaca guru. Saya ingin bimbing kelas ini dijet dengan warna yang akan keren. Harus coba dengan guru. Saya ingin kelas rapi dan bersih. Saya ingin berjanji tidak akan bolos lagi. Abi berjanji jangan bolos lagi. Oke Adil, jangan bolos. Saya bolos saat pelajaran dimulai. Saya mau di kelas saya bersih dan rapi. Boleh harus ramai, tidak ribut, tidak membuli. Mana yang jemur? Saya
Jadi sebagian tadi kita ambil yang positif, kayak tadi HP yang mungkin di Aira, kita kesempatan kelasnya yang masuk akal. Jadi yang bisa dilaksanakan. Kalau memang tadi kelasnya minta rapi, bagaimana caranya kerjasama dengan wali kelasnya. Kemudian tadi membuli otomatis itu akan dihilangkan, tidak ada lagi bullying. Saya cuma menunggunya pas dan dia mengerjakan tugas. Kenapa begitu ya? Saya nggak gabut dan saya hanya bercanda. Kau tahu kayak gini, kau begitu dia memancing emosinya, jadi marah-marah kayak dia ini. Ya pas ada sengaja, saya hanya bercanda. Jadi bapak di sini bukan melihat siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan hal tersebut pasti mempunyai alasan. Bahagia, senang kok ganggu dia begitu? Iya Pak. Jadi kau senang melakukannya, tetapi kau tidak tahu apakah dia bisa berterima tadi kau mengganggu dia sementara mengerjakan tugas. Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan masalah tentang keyakinan kelas dan kesepakatan dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana belum kamu tunjukkan. Jika baik sesama orang, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu temanmu dalam hal ini Saskia, membuat tugas sementara sudah mengganggu dia sementara mengerjakan tugas. Tidak Pak. Sebenarnya menjadi apa kau nanti kalau begitu terus? Saya ingin jadi orang baik yang bisa menghargai teman. Baiklah, untuk menyelesaikan masalah apa yang bisa kamu lakukan di? Saya akan minta maaf kepada sekian dan berjanji untuk dia mengulanginya lagi Pak. Tapi kalau kau ulangi lagi, Saya bersedia menerima hukuman dari Bapak. oke, untuk jalan baiknya saya mau kalian berdua bersalaman. Oke, silakan bersalaman. Saskia dengan Andi salaman, saling memaafkan. Ya. Oke, jadi kembali ke kelas. Semua sudah berdamai, kembali ke kelas masing-masing. Oke, sekian. Kenapa kau dapat sekian? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diseminasi budaya positif. Salah satu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelita. Diseminasi budaya positif. Jadi di sini kita akan sedikit materi. Jadi saya bawa materi bukan berarti nanti ada banyak evaluasi dari diri kita mengenai pembelajaran di kelas. Nanti kita akan ketemu bagaimana menghadapi siswa di dalam kelas. Ini di sini budaya positif salah satunya. Jadi lanjut saja. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di budaya positif ini kita bagaimana ke depan lebih menghadapi siswa di kelas maupun di luar kelas.
Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang akan ditanam. Jadi anak-anak dari rumah, dari dipercayakan orang tuanya sepenuhnya kepada guru di sekolah. Bagaimana kita ke depannya anaknya mau jadi apa itu tergantung dari guru-gurunya juga. Di sini dia biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi diibaratkan meskipun sekolahnya kita masih kurang jauh dari sekolah yang maju dan lain sebagainya, walaupun kualitasnya kita perbaiki, bisa saja nanti muncul anak didik yang lebih unggul dibanding dari sekolah lain mungkin yang ada di kota. Begitupun sebaliknya, biji jagung meskipun yang berkualitas baik, meskipun disemai di tanah yang bagus, tapi ketika penanganannya tidak bagus juga, otomatis jadinya juga tidak bagus. Jadi itu sebaliknya. Jadi meskipun sekolahnya bagus, tapi dilihat lagi dari segi kualitas gurunya, apakah gurunya berkompetensi di bidangnya atau tidak. Jadi kurang lebih begitu anggapan sedikit dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian jadi ini tadi begitu sebaliknya biji jagung untuk bersemai atau begitu juga siswa. Jadi anak-anak dari rumah itu sepenuhnya tadi dipercayakan ke gurunya, orang tuanya mempercayakan gurunya. Jadi di mana lagi kita di sini dituntut bagaimana kita mampu mengelola dirinya siswa tadi supaya jadi lebih menjadi manusia atau orang yang lebih berguna di lingkungan masyarakat. Di sini ada sedikit ilustrasi kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangan, coba Anda kepalkan tangan Anda. Balik. Jadi ibaratnya di kepalan tangan kita itu ada suatu benda yang kita betul-betul jaga. Misalnya ada uang, ada emas di dalamnya. Kalau ada di lingkungan sekitar kita terpaksa untuk membuka kepalan tangan itu, kita tidak bakalan bisa kita tidak membuka kalau bukan kemauan dari kita sendiri. Kenapa tidak bisa dibuka sendiri? Karena mungkin tadi mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan tadi. Mungkin ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa mereka itu yang membuka kepalan tangan? Ada sesuatu yang berharga, ada isinya Ibu Lina. Ada sesuatu yang disembunyikan mungkin tidak bisa disebar ke orang lain. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa membuka kepalan tangan Anda? Tadi mungkin kenapa sudah membuka? Jadi berarti di siswa tadi mungkin siswa tertutup dari rumah, tapi ketika sudah percaya dengan gurunya, Bu. Jadi mungkin kayak kemarin Ibu Lina menghadapi Ibu Nirwana menghadapi siswa yang tadi tertutup, menutup diri dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah percaya dengan Ibu Nirwana bisa menjaga rahasia, mungkin tidak menyebarluaskan ke guru lain. Sedikit demi sedikit siswa tersebut mulai membuka diri. Jadi di sini kita melihat juga siswa tadi. Ini siswa kenapa nih siswa di kelas cuma begini terus? Mungkin ada permasalahan di rumah yang tidak bisa diceritakan ke gurunya atau bagaimana. Jadi itu nanti kita untuk bagaimana siswa membuka diri kepada gurunya. Ada permasalahan apa sih? Kenapa ini kayak tadi? Mungkin siswanya pari-pari. Kenapa ini di sini? Kenapa ini belum terus? Jadi sedikit kita mulai dekati siswa tadi dengan kita buka kepercayaan diri siswa, kita dekati siswa. Apa sebenarnya bukan kontrol? Jadi kontrol tadi itu kepalan tangan, tentunya kita diri sendiri, kita membuka dengan orang lain, kita membuka rahasia dengan orang lain, tergantung dari kebutuhan
kebutuhan dasar kita sendiri. Kenapa kita membuka dengan orang lain, kita berbicara dengan orang lain, tentunya tadi tidak ada rasa percaya dengan gurunya dan lain sebagainya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Teori kontrol menurut William, walaupun tanpa guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena guru sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Satu, membantu buku kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Ilustrasinya bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi sedikit ini mungkin kalau kita terlalu kontrol juga dengan siswa mau apa menurut terkadang siswa ikut, kalau kita bilang A, kalau kita bilang B, tapi sebenarnya siswa itu ternyata ada juga dalam dirinya, sebenarnya itu saya maunya begini B, sebenarnya itu saya maunya C. Cuma kayak tadi mungkin tidak tertutup sekali dengan gurunya sendiri. Jadi ketika apa yang kita harapkan yang ternyata jadi A, dia maunya jadi B. Jadi hasil yang kita harapkan jadi A, ternyata dia kerja jadi B, bahkan jadi C. Karena tadi tidak sesuai dengan apa yang kemauannya. Bukti bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apa yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kebutuhan kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi mungkin saya ambil diri saya sendiri, mungkin selama ini kayak terlalu berat atau apa bagaimana dengan siswa. Sedikit mungkin siswa mulai sedikit benci karena apa yang disebutkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada dalam keinginannya. Karena tadi kita mengambil diri kita, kalau kita ini orang dewasa, anak-anak pasti mendengar sama kita. Jadi itu selalu mungkin kelihatannya begitu. Perubahan paradigma selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau logika dalam membentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini perubahan paradigma stimulus, siapa yang memiliki kontrol, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Ini yang biasanya kan, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin nanti di sini kita dapatkan kenapa siswa begini terus. Nanti dia tujuannya ya sebenarnya minta di jatuh pada. Oh ini anak mungkin kurang kasih sayang di rumah, kurang perhatian. Oh ini sebenarnya dia buat kesalahan. Kan ada anak-anak begitu. Sebenarnya minta untuk diperhatikan saja, mungkin di kurang diperhatikan. Orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol sebenarnya orang lain. Jadi bagaimanapun sebenarnya kita mau merubah anak-anak, tapi kalau dia mau berubah, saya pun tidak bakalan jadi. Penaksaan tak ada pada saat pendidikan gagal, kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Mulai berpikir menang atau kalah, sebenarnya berpikir menang dan menang. Pertanyaan, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Setuju Bapak Ibu? Setuju Pak kalau saya setuju. Parifai setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersalaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Jadi nanti ada mungkin berubah nanti setelah sedikit ada materi. Apakah makna disiplin? Disiplin jadi membuat orang menggali potensinya memenuhi sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan itu adalah mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Mungkin biasa Pak Rifai kasih penghargaan ke siswanya supaya apa Pak Rifai? Supaya anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Yang lain ibu-ibu mungkin kasih penghargaan. Ibu Nirwan. supaya anak-anak merasa dihargai. Supaya anak merasa dihargai. Belajar apa? Disiplin artinya belajar, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam dirinya, bukan dari luar. Bukan mungkin karena kita ini sesuatu hadiah dan lain sebagainya. Anak itu mau disiplin datang ke sekolah atau bekerja mengerjakan tugasnya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendapatkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan universal di sini berkaitan dengan profil para pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini sebenarnya ini ditekankan nanti di kurikulum Merdeka. Yang pertama itu beriman otomatis itu yang pertama. Mandiri dalam arti ya bekerja sendiri, mungkin tanpa bantuan gurunya, mungkin sudah pintar dan lain sebagainya. Bernalar kritis ini kan masih kurang sekali ketika kita meminta pendapat sama siswa, mungkin berdiam dan lain sebagainya. Berkebinekaan global, saling menghargai, mungkin ada yang beda agama, beda suku. Kemudian bergotong royong dan ujungnya antara lain muncul jiwa kreatif dari siswa itu sendiri. Itu tujuan nanti profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya seperti apa itu? Mungkin di kelas pernah diterapkan. Misalnya Pak Rifai menerapkan kayak tadi, ketika anaknya berhasil dikasih penghargaan atau apa hadiah, tapi ketika Ibu Mardiana tidak memberikan hadiah di pelajarannya, mungkin anak-anak kurang motivasi.
motivasi. Tapi ujung-ujungnya nanti anak-anak asal mau kalau cuma sama Ripa itu saja saya mau karena selalu dikasih hadiah. Jadi juga nanti muncul hal negatif dari situ. Cuma sama Ripa saja kita dikasih anu, mungkin kasih gula-gula dan lain sebagainya. Jadi motivasinya cuma di pelajaran bahasa Inggris itu saja. Jadi ketika guru lain tidak menerapkan itu, otomatis guru jadi ada sendiri muncul motivasi belajarnya sendiri dari tadi. Jadi biasanya memberikan penghargaan begitu juga berupa barang dan sebagainya, biasanya juga bersifat negatif. Anak-anak selalu mau ketika cuma disodori dengan hadiah dan lain sebagainya. Motivasi yang tadi muncul dari dirinya sendiri sudah tidak ada. Ini yang diharapkan tadi itu saya mau belajar karena ini saya menjadi ini, saya menjadi ini. Tapi yang jadi motivasinya saya mau belajar bahasa Inggris pada hadiah lagi, saya dapat hadiah lagi. Kurang lebih begitu tadi. Jadi terkadang motivasi dari pemberian penghargaan dan sebagainya justru ada muncul dari segi negatifnya. Jadi ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi dari luar saja itu. Jadi kalau saya tidak terlihat pasti saya dihukum atau apa. Kemudian ada lagi motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya kayak tadi. Saya akan dapat hadiah dari baik-baik ketika saya kerja ini dan kerja ini. Yang kita mau tuntut di sini adalah motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang kita harapkan dari muncul dari diri siswa seluruh, bukan atas dua motivasi yang di atas, motivasi dari luar. Yang dituntut itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Kenapa saya mau belajar? Kenapa saya mau belajar satu? Kenapa saya mau datang ke sekolah? Bukan karena saya bilang hukum Pak Akbar lagi nih. Jadi kalau kayak hukuman dari itu kayak kemarin ini CGP ini sebaratnya pembelajaran ini CGP ini sebenarnya menghamba sama siswa atau menghamba Bapak Ibu. Hamba sama dengan kita hamba Allah berarti menyembah Allah. Ibaratnya kalau di CGP itu mohon maaf itu kayak saya kemarin jujur-jujur saja, saya ini Pak di sekolah ini jadi kayak sapam lah, antagonis dan lain sebagainya. Itu Bapak itu zaman kolonial, masih bawa hukum siswa dan lain sebagainya. Jadi kalau ini CGP sebenarnya kita menghamba sama siswa. Jadi bagaimana kita memperlakukan siswa sebagaimana memanusiakan manusia. Karena siswa itu kayak tadi saya bilang nanti ada kodrat alamnya dan kodrat dari semuanya. Jadi siswa mungkin dari rumah ada masalah dan lain sebagainya, tidak lihat dia tadi minta uang tidak dikasih. Jadi ketika sampai di rumah nanti terkendala itu pada saat menerima pembelajaran. Jadi yang kita canangkan ini adalah motivasi muncul nanti motivasi internal dari dalam diri sendiri. Hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam berangkat peraturan atau tindakan keras atau setelah dilakukan suatu pelanggaran tentunya suatu yang harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini salah satu bentuk, nanti ada segitiga restitusi, cara menyelesaikan masalah tanpa kita menimbulkan, oh ini kok yang salah ini, oh ini yang salah ini. Jadi misalnya ada dua orang bermasalah, nanti ada cara penyelesaiannya, bagaimana kita menyelesaikan ketika anak tersebut berkonflik di kelas. Sebelum membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada bedanya? Dihukum, kalau dihukum, beda. Hukuman bagaimana kalau hukuman tahu?
biasanya itu negatif kalau hukuman. Konsekuensi biasanya agak lebih netral, bisa di positif atau tidak atau negatif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi penyelesaiannya nanti restitusi. Jadi sama di sini hukuman itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi netral. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netralnya kalau konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Jadi lebih memanusiakan manusia di sini. Positif, apa hal yang ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi beda bahasanya. Kalau menegur anak, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas hukum kau. Lakukan apa yang saya katakan. Kita lebih halus. Kemudian positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya kita melakukan. Jadi biasa ini otomatis ini nanti akan menyentuh sisi manusianya siswa itu sendiri, sisi kemanusiaannya. Sebenarnya kenapa kau lakukan ini? Kan beda, awas kau aneh. Kan beda kita cara menegurnya. Awas kenapa begini-begini. Ketika terus kita tegur, kenapa sebenarnya begini ini, apa mau ini. Jadi lebih halus atau lebih memanusiakan manusia itu. Kalau di CGP itu kita menghambat sama siswa, bahasa sederhana itu. Ibaratnya kita bagaimana kita memperlakukan siswa betul-betul jadi siswa. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Bagus. Jadi biasanya satu kelas sampai sebulan tadi itu otomatis nanti menyembunyikan dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi palingan belajar taat menaati aturan, dan juga restitusi belajar memecahkan masalah. Jadi restitusi nanti intinya sini adalah bagaimana ketika siswa bermasalah di kelas kita menyelesaikan dengan baik-baik tanpa ada salah satu siswa yang merasa disalahkan. Berdasarkan bagan, maka kita menentukan bahwa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesalahan. Itu berarti dia salah ini. Dia melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi sudah merasa bersalah, tapi bagaimana kita menunjukkan rasa positifnya tadi. Mungkin tadi mau minta maaf dengan temannya. Berbuat salah, jadi bahasanya ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah buat salah, kita pasti akan bersama dengan ini. Bapak itu juga tahu menjangkau siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, lalu apa kamu bersikap baik pada diri sendiri. Jadi tadi kita cari kesalahannya di mana, bukan mencari sesuatu yang misalnya yang antar dia dari awal kau yang bicara duluan tadi, tapi kita cari bagaimana cara penyelesaiannya. Membuat murid mengenali basic itu bahwa yang dimana kita melakukan kesalahan itu pada saat dia tidak mengerti dan dia memenuhi basic. Tapi forward, middle, lock dan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kalau bisa buruk kali itu masih berangkat lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap usaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengikuti? Apa kamu bisa melakukan firman lebih baik besok lagi?
Jadi pakai bahasa kasar yang tadi tidak membuat anak merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Inginkan lagi apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Jadi tadi tadi kesepakatan kelas, dengan kelas yang sudah dibuat. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi disentuh lagi hati nuraninya. Kamu jadi apa? Ini kau belum terus ini. Misalnya terjadi pencurian mau terus kau sampai besar dan sebagainya. Itu kan melanggar dosa dan sebagainya. Jadi disentuh dari situnya. Intervensi bisa membantu untuk kembali berjalan sesuai dengan singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang dilakukan dengan tentang surat pemantau dan media. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai dengan apakah kamu siap untuk memulai lakukannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Jadi ini nanti intervensi yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Misal kamu melakukannya, apa yang kamu ingin atau peraturan apa yang sedang mungkin dari kesempatan kelas masih ada yang tidak setuju, saya sebenarnya setuju Pak, tapi karena ini dan ini saya akan pasang setuju, mungkin nanti muncul dari permasalahan. Jadi sekian dari saya, Bapak Ibu, terima kasih waktunya, terima kasih sudah mendengarkan sedikit sosialisasi dari saya, sosialisasi budaya positif dari guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purwokerto. Cukup sekian dari saya, Assalamualaikum.